Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Felix Syabani dengan NIM 240905200003. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil laporan praktikum praktik instalasi listrik komersil. Di sini saya melakukan praktikum job sheet 4, yaitu instalasi penerangan jalan atau taman. Tujuan praktikum sendiri, satu, menggambarkan single line diagram atau SLD instalasi penerangan jalan atau taman dengan baik dan benar. Yang kedua, menggambarkan sistem pengawasan instalasi penerangan jalan atau taman dengan baik dan benar. Yang ketiga, merangkai instalasi penerangan jalan atau taman dengan aman, rapi, dan benar. Yang keempat, melakukan pengukuran tahanan isolasi, arus, dan tegangan pada sistem instalasi penerangan jalan atau taman dengan baik, aman, dan benar. Yang kelima, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sistem instalasi penerangan yang sudah terpasang dengan baik dan benar. Lalu di sini ada alat dan bahan. Untuk alat sendiri menggunakan multimeter, satu buah, insulasi laser, ampere, APD, satu set, tang kombinasi, tang lancip, tang sekun, tang potong, obeng plus min besar, obeng plus min kecil, cutter, was, lalu trackpad. Lalu untuk bahannya sendiri ada LDR atau photocell satu buah, yang kedua selektor auto manual satu buah, yang ketiga magnetic kontaktor, lampu pijar, lampu TL, KWH satu pas, MCB satu pas dengan kapasitas 2 ampere sampai 4,5 kA 2 buah, lalu MCB 3 pas satu buah, adalah stop 5 buah, kabel NYA 1,5 merah, biru, kuning, hijau secukupnya, lalu kabel NYAF 1,5 merah, biru, kuning, hijau secukupnya. Untuk selanjutnya ada JSA atau Job Survey Analysis, yang dimana di sini digunakan untuk terdapat urutan kerja, potensi bahaya yang akan terjadi, lalu upaya pengendaliannya. Untuk yang pertama, urutan kerja pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Potensi bahayanya bisa tergores benda tajam, bebatuan, benda berat. Untuk upayanya kita harus menggunakan APD dan periksa komponen apakah layak digunakan. Yang kedua, urutan kerja yang kedua merangkai komponen serta kabel. Potensi bahayanya tertusuk tembaga kabel. Lalu upaya pengendaliannya gunakan APD terutama sarung tangan. Urutan kerja yang ketiga mengukur tahanan isolasi. Potensi bahayanya tersetrum arus DC meger tidak jika tersentuh bagian tembaga blok. Upaya pengendaliannya menggunakan APD, perhatikan kondisi alat, gunakan prosedur yang benar. Lalu urutan kerja yang keempat, pengujian rangkaian dengan aliran listrik. Potensi bahayanya tersentuh aliran listrik, konsleting jika rangkaian salah atau tersentuh sambungan antara fase dan netral. Untuk upaya pengendaliannya gunakan APD. Lalu periksa wiring rangkaian dengan multimeter apakah sudah aman dan benar sebelum dialiri listrik. Lalu urutan kerja yang kelima, pengukuran tegangan maupun arus dengan menggunakan multimeter dan tang ampere. Untuk resiko bahayanya, alat rusak dan MCB trik jika salah dalam menempatkan probe maupun selektor. Untuk upaya pengendaliannya, gunakan prosedur pengukuran yang baik dan benar. Pastikan selektor pada alat ukur sudah di posisi yang benar atau sudah sesuai dengan apa yang akan diukur. Lalu urutan kerja yang keenam, membongkar dan merapikan tempat praktikum. Di sini potensi bahayanya tersusuk atau tergores tembaga kabel. Yang kedua, tersusum aliran listrik. Untuk upaya pengendaliannya, menggunakan APD, sarung tangan seperti sarung tangan, sepatu safety, dan lain-lain. Dan pastikan sumber sudah dimatikan sebelum membuka rangkaian. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada gambar wiring ketika praktek saya Pak. Di sini sumber tegangan 3 pas yaitu RST masuk ke MCB 3 pas, lalu keluar ke magnetic kontaktor. Untuk rangkaian dayanya langsung ke magnetic kontaktor. Magnetic kontaktor keluar menuju output panel box. Lalu setelah itu keluar ke terminal yang ada di
rangkaian atau di papan, lalu keluar ke S ke bagian lampu TL, T bagian R bagian lampu TL, S bagian lampu pijar, T juga bagian lampu pijar. Terus lalu untuk kondisi auto itu kita mengambil sumber dari eh, ini ya. Di sini ada kabel masuk ke MCB ketupas, lalu masuk ke selektor switch, yang dimana saat selektor kondisi auto atau ke sebelah kanan itu akan mengalir keluar atau menghidupkan lampu hijau dan mengalir keluar, lalu masuk ke MCB, masuk ke sistem LDR, yang dimana auto kan menggunakan LDR. Di sini LDR-nya untuk auto manual saat keadaan malam atau siang. Lalu outputnya keluar, masuk kembali ke ini ya, masuk ke sini, lalu menghidupkan A1. Yang dimana saat LDR mengidentifikasi atau mendapatkan intensitas cahaya yang sedikit, itu akan mengalirkan tegangan yang mana akan menghidupkan A1 atau koil magnetic kontaktor, sehingga RST dan 1314 ini menjadi tersambung dan menghidupkan lampu. Lalu untuk kondisi manual, itu selektor berada di kiri seperti ini, lalu langsung masuk ke A1. Tinggal ya langsung masuk ke A1 atau menghidupkan A1. Itu manual. Jadi untuk menghidupkannya menggunakan selektor kondisi saat manual. Lalu RST akan koil akan bertegangan sehingga RST terhubung. Output menyalakan lampu lagi. Itu. Lalu untuk lampu kuning kita kabel di A1 untuk kondisi manual. Lalu lampu merah ketika standby, di mana saat MCB dinyalakan ini sudah tersambung kontak 2122 sehingga lampu merah menyala MCB ini begitu. Lalu di sini kemarin ada sedikit perbaikan atau kesalahan. Di sini saya rubah untuk lampunya indikator ini sebagai indikator RST atau ini ya, sumber RST itu ketika dinyalakan akan menghidupkan lampu RST yang mana merah kuning hijau. Lalu di sini masuk ke kontaktor. Nah, untuk outputnya sendiri masuk ke output panel, lalu ke saya ambil tegangan S dan T untuk menghidupkan lampu ini dan menggunakan saklar seri dan tunggal. Untuk rangkaian pengendalinya saya ambil fasa R untuk masuk ke selektor switch. Lalu untuk kondisi auto itu akan keluar menuju ke LDR. Lalu LDR kembali lagi dan menghidupkan A1. Lalu untuk kondisi sehingga ini menghidupkan rangkaian. Saat kondisi kita ingin auto itu kita bisa menyalakan terlebih dahulu saklarnya sehingga kita tidak usah menyalakan atau mematikan kembali dengan saklar ini yang mana sudah dikontrol melalui LDR. Lalu untuk kondisi manual ini langsung ke 1. Ini kabelannya tidak bisa karena
Di sini kondisinya terbalik, hingga tidak berfungsi, yang mana tegangan langsung mengalir ke A1, menghidupkan ini, keluar magnetic kontaktor, lalu keluar, dan kita perlu menghidupkan saklarnya hingga manual ya, atau kita mematikan dan menghidupkan menggunakan saklar ini, tidak menggunakan LDR. Oke, untuk hasil praktikum di sini selanjutnya di sini ada pengukuran tegangan, yang mana di lampu pijar 1 itu 210 volt, lalu lampu pijar 2 212 volt, lalu pada terminal box MCB itu 212 volt, dan MCB pada awal rangkaian itu 209 volt, magnetic kontaktor 209 volt, lampu TL 209 volt juga. Lalu di sini ada pengukuran tahanan isolasi, yang mana fasa netral dapat OL atau over limit. Yang kedua fasa ground juga OL, netral ground juga OL. Lalu untuk selanjutnya pengukuran arus pada lampu TL yaitu 0,12 ampere, yang mana untuk pengukuran di lampu pijar sendiri karena lampunya terdapat putus, jadi tidak bisa diukur arusnya. Di sini ada titik sambungan cross dose dan junction box sambungan. Lalu di sini hasil foto pada panelnya. Lalu ada analisis. Jadi berdasarkan hasil praktikum instalasi penerangan jalan atau taman dengan sistem kendali auto manual, ini dapat disimpulkan bahwa kinerja sistem berada dalam kondisi baik dan memenuhi aspek teknis serta keselamatan, yang mana ditunjukkan oleh tegangan yang stabil dan mengalir ke beban dengan baik, yaitu 209 sampai 212 volt di berbagai titik tanpa adanya voltage drop signifikan. Lalu hasil pengujian tahanan isolasinya juga bernilai overload atau over limit atau OL, yang menandakan bahwa kualitas isolasi sangat tinggi dan aman dari kebocoran arus. Serta beban lampu TL sebesar 0,12 ampere yang masih dalam batas normal, sehingga sistem bekerja efisien tanpa beban berlebih. Selain itu, seluruh sambungan Closed dan juga telah terhubung dengan baik sesuai diagram pengamatan, meskipun terdapat kendala seperti baut terminal yang usang dan terjadinya MCB trip yang kemungkinan disebabkan oleh sambungan kurang kuat dan ada yang tersentuh antara fasa netral. Sementara dari sisi fungsional, sistem kendali yang memanfaatkan LDR dan magnetokontaktor mampu memberikan fleksibilitas melalui metode otomatis berbasis intensitas cahaya dan metode manual oleh pengguna atau dinyalakan secara manual. Lalu untuk kendala solusinya, baut terminal lampu sudah usang dan ada yang hilang. Terus MCB trip mengganti, untuk solusinya mengganti baut terminal lampu yang dengan yang baru. Lalu untuk MCB, solusi MCB trip, cek kembali sambungan apakah sudah dalam kondisi yang baik atau belum, atau masih ada fasa netral yang menyentuh. Lalu di sini ada jawaban pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sistem kerja secara manual, penerangan secara manual. Lalu untuk secara manual ini, pada rangkaian yang saya rangkai itu menggunakan koil kontaktor diputus dan disambung oleh MCB. Jadi untuk menyalakan magnetic kontaktornya itu menggunakan MCB, tidak menggunakan sistem otomatis. Lalu
Pertanyaan yang kedua, bagaimana sistem kerja pengenalan secara otomatis? Pada rangkaian saya itu rangkaian secara otomatis koil magnetic kontaktor itu diputus dan disambung menggunakan LDR. Jadi saat intensitas cahaya yang diberikan atau sensor LDR mendeteksi intensitas cahaya itu kurang, dia akan menghubungkan menghidupkan secara otomatis magnetic kontaktor sehingga lampu menyala. Lalu saat intensitas cahayanya lebih atau terang, itu dia akan mematikan secara otomatis coil magnetic conductor. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah fungsi magnetic conductor pada kendali penerangan luar ruangan tersebut? Nah, jadi untuk magnetic conductor ini berfungsi sebagai saklar elektromagnetik, di mana ketika coil tidak bertegangan, rangkaian daya ke lampu itu akan diputus atau dan lampu mati. Dan saat coil dialiri tegangan, rangkaian daya tersambung sehingga lampu hidup. Selain itu, coil saklar elektromagnetik berfungsi agar arus yang mengalir pada MCB itu tidak terlalu besar. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pengalaman Anda selama praktik, apakah keuntungan dan kekurangan rangkaian kendali auto manual pada penerangan outdoor tersebut? Untuk keuntungannya sendiri, pada sistem saat kondisi normal bisa menggunakan otomatis. Jadi saat siang lampu mati dan malam lampu hidup secara otomatis menggunakan LDR. Jadi pengguna tidak perlu menyalakan dan mematikan secara manual. Namun ketika kondisi di mana LDR tidak berfungsi atau membutuhkan pencahayaan di luar waktu sistem otomatis bekerja, bisa menggunakan sistem manual. Untuk kekurangannya sendiri, di sini kekurangannya rangkaian ini membutuhkan biaya instalasi yang mahal, lalu perlu perawatan lebih, serta potensi gangguan pada sensor LDR akibat dari faktor cuacanya. Lalu di sini terakhir kesimpulan. Jadi berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan praktikum instalasi penerangan jalan atau taman, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dirancang dapat dirasakan telah bekerja dengan baik, memenuhi aspek teknis, fungsional, dan keselamatan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengukuran tegangan yang stabil tanpa penurunan signifikan, nilai tahanan isolasi yang sangat tinggi sehingga aman dari kebocoran arus, serta arus beban yang sesuai dengan karakteristik kerja lampu. Selain itu, sistem kendali auto manual yang memanfaatkan LDR dan magnetic kontaktor mampu memberikan fleksibilitas pengoperasian antara mode otomatis dan manual, sehingga meningkatkan efisiensi energi dan kemudahan penggunaan. Meskipun terdapat kendala seperti bau terminal yang usang dan terjadinya MCB trip, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan perbaikan dan pengecekan sambungan. Dengan demikian, instalasi yang dibuat dapat dinyatakan layak andal dan aman untuk diaplikasikan sebagai sistem penerangan luar ruangan. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan terkait hasil praktikum praktik instalasi listrik residensial. Ada lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.